Para sahabat, apa hikmah pelajaran politik di balik pemilihan umum, pemilihan presiden yang sudah usai? Ya, kalau para aktivis, termasuk para guru besar, mengatakan ini pemilihan umum yang brutal, tidak bermoral, tidak beretika, dan sebagainya. Semuanya sudah tahu ya, dan memang kita memang harus hidup itu dengan moral, dengan etika supaya orang tidak jahat, tidak rakus dan sebagainya. Ya kalau para aktivis bolehlah menggunakan moral ya dalam praktek gitu, karena bukan pemain politik tetapi sebagai penjaga marwah berbangsa bernegara, maka moral itu menjadi ya, menjadi tolak ukur, menjadi benchmark untuk melihat pesta demokrasi itu. Tetapi saya ingin mengajak berpikir tentang ilmu politik ini, pelajaran ilmu politik. Saya mengambil soal hikmah politik yang perlu dipelajari oleh ilmu politik ya. Kalau ilmu politik terjebak pada moral, maka teorinya nggak berkembang, paradigmanya tidak berkembang, nalarnya tidak berkembang. Begitu ya. Jadi saya menangkap ini ada 2 poin hikmah politik di balik pemilihan umum, pemilihan presiden. Pertama, bahwa pemilihan umum itu bukan sekedar demokrasi, tapi juga pertarungan kekuasaan atau ajang konsensus politik pertarungan. Ya di satu sisi memang pemilihan ini kan mendistorsi demokrasi. Pemilihan ini hanya metode demokratis atau demokrasi prosedural. Artinya pemilihan itu ya memang tidak mencerminkan demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Tetapi ini sesuatu yang diperjuangkan, proses prosedur yang demokratis sesuai etika, sesuai norma, sesuai moral ini yang memang harus diperjuangkan. Dengan asas jurdil, luber dan sebagainya seperti yang kita kenal gitu ya. Nah di sisi lain itu demokrasi juga dianggap sebagai segala-galanya, sebagai sesuatu yang normatif untuk melihat pemilihan umum. Bukan hanya soal kebebasan, tapi juga soal bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh penguasa itu menjadi sasaran kritik, muncul kosakata kecurangan dan sebagainya gitu ya. Nah artinya itu dianggap tidak demokratis. Jadi artinya demokrasi untuk sebagai standar melihat pemilu, artinya kalau tindakan politik yang berbeda dengan norma demokrasi maka itu dianggap sebagai fraud, sebagai kecurangan, bahkan sebagai kejahatan. Dan itu nanti ada proses hukum berikutnya di Mahkamah Konstitusi. Itu ya. Jadi poin yang mau saya katakan di pertama ini ya, ini contentious politics. Pertarungan kekuasaan, merebutkan kekuasaan. Dan di sana itu ada kejahatan. Kita penting untuk memandang pemilihan umum itu tidak hanya secara normatif atau secara moral, tetapi realisme. Biasanya kita gagal melihat politik karena moralisme sangat romantis seperti Aristoteles ya. Thucydides mengingatkan bahwa oh ya kita bikin negara itu nggak bisa secara romantis moralis seperti Aristoteles. Kenyataannya Athena itu diserang habis oleh Sparta. Dan itu melahirkan cara pandang atau teori politik realis. Dan Thucydides dinobatkan menjadi bapak ilmu hubungan internasional. Pesannya saya kira jelas bahwa oh Anda tidak cukup
membuat negara itu secara moralis, secara normatif, romantis. Meskipun ya kalau kita belajar di Turki bahwa negara ini bukan hanya soal tapal batas tentara dan perang, tapi juga cinta. Cinta itu penting, dan cinta, kasih, civil society, romantisme itu dikembangkan di Athena. Tapi ternyata Athena runtuh dimakan oleh Sparta, oleh tetangganya. Orang-orang Sparta sejak kecil udah diajari berperang, dilepas di hutan, nanti 5 tahun baru pulang, itu masih anak-anak itu. Meskipun kemudian Sparta juga dimakan juga oleh Makedonia. Dan ini soal mengajarkan realisme ya. Ya realisme itu artinya ya ada sisi yang di luar moral, di luar romantisme, yaitu kekerasan, perang, kejahatan dan sebagainya, itu memang harus dilihat. Dan karena itu kalau kita mengikuti Thucydides, membangun negara juga harus punya tentara yang kuat, harus punya mengorganisir kekerasan, kejahatan juga harus dikelola. Jadi tidak hanya mengelola cinta kasih sayang, tapi juga kejahatan ini dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka untuk melindungi semuanya. Ya, tidak hanya soal bela diri, bahkan tentara ini kan juga digunakan untuk ekspansi supaya ini wilayahnya, kekayaannya itu menjadi lebih besar, dan itu namanya realisme. Jadi soal perang, kekerasan, kemudian kecurangan dalam pemilu, kalau dipandang dengan moral ya hanya sampai segitu. Moral itu tidak bisa mengatasi kecurangan, kejahatan, dan seterusnya. Ini pertarungan kekuasaan, merebut kekuasaan. Nah tentu beda antara merebut sama menggunakan. Kalau menggunakan itu nanti dalam dunia pemerintahan, tetapi kalau merebut itu dunia politik. Dua-duanya memang mengandung politik. Jadi tentu akan sangat berbeda. Bisa saja dalam merebut kekuasaan orang itu akan menghalalkan segala cara yang ini dibenci ya. Machiavellian gitu ya, dibenci gitu. Tetapi orang yang sama ketika dia berkuasa menggunakan kekuasaan, barangkali tidak menggunakan cara menghalalkan itu, tidak cara Machiavellian. Bisa jadi ya, tapi bisa juga iya. Kadang bisa seperti kancil yang licin, bisa juga seperti singa ketika menghadapi para musuh, karena memang ya dunia pemerintahan itu dunia ada banyak kejahatan itu, dunianya sangat bengis. Jadi artinya saya bukan berarti menafikan gerakan moral, enggak, itu moral itu ya tetap jalan. Tetapi maksud saya ilmu politik ini jangan mengabaikan realisme. Barangkali termasuk juga dalam hal praktek ini para politisi, para pelaku politik ya jangan hanya romantis, kami kebaikan, kami berjuang demi kebaikan untuk mengalahkan kejahatan. Ternyata kalah ini, kebaikan ini kalah ini dengan kejahatan. Dan itu yang kemudian poin kedua yang mau saya katakan, bahwa negarawan itu ya sulit untuk memenangkan pertarungan, sulit. Negarawan itu kan mendekati malaikat suci ya, bersih, bermoral, beretika. Jadi moralisme, idealisme itu nomor satu. Mereka bukan realisme. Kalau realisme itu ya biasalah kalau bagi-bagi gitu kan. Karena keyakinannya kan, oh ini kan pesta, rakyat harus menikmati. Kenikmatan yang diterima oleh rakyat ya ada sembako, ada amplop, macam-macam, dan itu rakyat senang, sangat senang. Ya, kalau ada orang ngeritik bansos ya pasti rakyat akan protes, lu piye ta iki, pemerintah mau ngasih sesuatu pada rakyat kok dikritik gitu. Itu kan begitu ya, rakyat itu begitu. Nah tentu ini nanti akan saya bahas berikutnya ya, bagaimana dilema-dilema soal politik, soal rakyat, soal bansos ini ya. Tapi ini pelajaran penting yang saya kira perlu dipelajari di dalam ilmu politik ya, soal kejahatan ini. Jadi
Ya kalau dipandang pakai moral ya gitu, jelek gitu ya. Tapi kalau pakai realisme, ya politik itu ya begitu itu. Apalagi dalam rangka untuk memperebutkan kekuasaan, bisa menghalalkan segala cara gitu ya. Nah negarawan sulit menang karena negarawan itu ya itu tadi moralis, idealis. Nah negarawan itu ya cocok kalau dia sudah berkuasa, menggunakan kekuasaan ya bertindaklah sebagai negarawan, jangan sebagai penguasa. Ini kan kita kontraskan kan, yang namanya penguasa itu kan punya konotasi buruk. Kalau pemimpin punya konotasi baik, dan pemimpin itu menjadi modal untuk menuju negarawan. Ya. Nah, yang memenangkan pertarungan kan lalu disebut penguasa, yang punya konotasi jelek tadi. Ya mereka punya, jadi realis mereka, penguasa itu realis. Dan itu biasa dalam politik kan seni kemungkinan ya. Bagaimana memungkinkan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya memenangkan pertarungan itu, dan barangkali ada tujuan yang mulia juga. Artinya ini menggunakan kecurangan, kejahatan ini tidak semata-mata untuk mereka sendiri, tapi juga bisa saja untuk kebaikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di depan ini tampak sebagai penguasa yang curang, yang jahat, tapi di belakang, di sisi belakangnya, oh ini negarawan juga, karena punya cita-cita yang luhur juga gitu. Nah artinya ini juga menjadi pelajaran ya, kalau Anda mau menang ya jangan jadi negarawan ketika bertarung. Tetapi kalau Anda negarawan ya jangan berharap Anda memenangkan pertarungan. Ya. Ini kan contoh ini, banyak pihak menilai bahwa Ibu Mega itu kan negarawan. Banyaklah orang yang bilang gitu, termasuk sahabat senior saya Kiai Ahmad Mukawang. Bu Mega ini negarawan. Oke, saya paham itu, dan ketika beliau mengatakan petugas partai itu sebenarnya dalam rangka untuk menjaga supaya presiden atau pejabat itu ya tegak lurus. Jadi harus tunduk pada ideologi, pada moral, pada norma partai. Itu bagian dari cara beliau sebagai negarawan untuk mengontrol supaya presiden itu tidak jatuh menjadi penguasa yang lalem. Pokoknya situ ya. Tetapi kan soal petugas partai itu kan bisa dikritik oleh banyak orang, dan kritiknya ini lebih mujarab dibanding dengan ungkapan negarawan yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Gitu ya. Meskipun demikian, itu ada banyak kritik untuk beliau, untuk PDI Perjuangan juga. Kosakata tinggi hati, congkak, sombong, nah itu sering muncul itu. Bahkan kemudian ditarik ke belakang, pemilu 99 Ibu Mega kalah sama Gus Dur karena itu tadi, kekeh gitu ya. Pemilu 2004 juga demikian, sekarang juga begitu ya. Jadi misalnya kalimat kasihan deh Pak Jokowi tanpa PDIP. Nah sekarang kan dibalik orang. Kasihan deh PDIP tanpa Jokowi. Jadi itu dianggap sebagai ungkapan kesombongan, congkak ya. Dan itu memang penyakitnya rakyat itu begitu ya, kalau kecil itu ngelunjak gitu ya, kalau besar congkak. Ini jadi masalah, dan itu juga sebenarnya problem moralisme. Artinya negarawan ini kan memegang teguh moralisme, tetapi ya negarawan ini kan tidak pernah berdiri di ruang yang hampa politik, termasuk perilaku yang congkak, yang merendahkan tukang bakso, atau tidak menghargai rakyat, tidak menghargai presiden misalnya. Terus kemudian tidak mau berbicara dengan pihak lain, padahal politik kan seni kemungkinan ya. Jadi ini kontradiksi ya, karena itu kan saya sering menghindari kosakata negarawan ya. Ya udah pemerintah aja, jadi nggak usah pakai kata negarawan, lebih terlembaga, karena pemerintah itu nanti seperti yang akan saya bahas di lain kesempatan itu ya, organisme kekuasaan yang mengorganisir kebajikan dan
kejahatan sekaligus gitu ya. Untuk tujuan kebaikan orang banyak ya, bukan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi itu pelajaran pentingnya gitu. Jadi 2 poin ya, saya kira banyak lah, banyak pelajaran. Tapi maksud saya yaitu kalau Anda mau menang jangan jadi negarawan, tapi jadilah penguasa. Nanti kalau sudah berkuasa jadilah negarawan dalam arti yang sebenarnya. Meskipun setelah berkuasa itu juga bagaimana mengelola kebajikan dan kejahatan itu dua sekaligus itu menjadi kekuasaan yang berguna atau bermanfaat untuk kebaikan orang banyak. Gitu ya, saya kira 2 poin itu udah cukup.